Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Gonta-Ganti TWS dan saya sangat senang hari ini karena bisa memegang sebuah produk TWS terbaru dari Tronsmart ya. Ini banyak banget yang request sejak saya rada sering bahas Tronsmart. Memang produknya lumayan bagus-bagus ya. Ini adalah Tronsmart Apollo Board yang punya Hybrid Active Noise Cancelling atau ANC ya. Dan kamu bisa lihat juga seperti biasa produknya Tronsmart mendukung Qualcomm FX ya. Ini pakai Qualcomm QCC5124 flagship chip. Ini rada penyok sedikit kardusnya dalam pengiriman. Dan ini katanya punya 6 mix for better call quality. Jadi buat teman-teman yang banyak kerjanya pakai earphone buat nelpon, mungkin buat Zoom meeting, ini mungkin bisa diandalkan juga ya. Dan over 30 hours playtime. Jadi dibilang daya tahannya bisa mencapai 30 jam. Mungkin ini total dengan charging case-nya ya. Kemudian 35 decibel full frequency ANC for better listening. Oke, itu si ANC-nya. Nah, ini si drivernya digambarkan seperti ini. Explore every detail, customize graphene driver, high-res sound quality. Saya kurang ngerti sih tentang bahan-bahan atau material yang digunakan untuk driver. Tapi nanti kita coba saja suaranya seperti apa. Ya, dan ini highlight fiturnya. Silahkan kamu screenshot dari layar ini kalau mau tahu lebih lengkap. Saya akan highlight yang bagi saya menarik aja dulu ya. Ini sudah Type-C, kemudian touch control, dan battery life-nya 10 jam diklaimnya untuk sebuah earbuds-nya. Panjang banget ya, biasanya kan earbuds lain tuh sekitar 6 jam tuh udah rada lama segitu. Ini 10 jam, mantap. Kemudian IP45, dustproof and waterproof. 10 menit charge buat pemakaian 1 jam. Nah, ini high quality aptX HD audio decoding. Dan ini punya 2 patented noise cancelling teknologi. Jadi dia megang paten buat 2 teknologi noise cancellingnya. Yang mana noise cancellingnya dengan 6 mix itu menghasilkan 360 derajat hybrid noise cancelling. Nah, ini yang akan menarik, harus dicoba nanti ya. Kemudian ini yang didapat di dalam paket penjualannya. Nanti kita akan cek juga isinya. Ya, ini oke. Nah, ini saya suka juga nih. Jadi ANC on itu bisa menghilangkan noise, ANC off bisa dengerin musik seperti biasa. Karena memang ANC ini diperuntukannya memang biasanya buat dengerin panggilan telepon ya, biar nggak kresek-kresek, biar nggak kedengeran suara sekitar yang mengganggu. Kalau misalkan buat musik sih tetap ya enakan kalau ANC-nya dimatiin, apalagi kalau di kondisi yang nggak terlalu berisik, karena ANC itu kadang mengubah tone suaranya. Dan yang ini yang saya suka, ambient sound mode, commute with music. Jadi kita tetap bisa dengerin suara sekitar, ada modenya untuk itu. Misalkan saya di rumah dengerin earphone tuh suka nggak kedengeran kalau lagi dipanggil sama istri atau anak saya ya. Jadi kalau pakai mode itu harusnya bisa tetap melakukan pekerjaan di laptop sambil kalau sekali-kali dipanggil saya tetap bisa dengar. Nah, ini sudah punya ketiga mode itu. Jadi kita akan segera unbox dan tes suaranya ya. Mari. Bukannya dari sini. Magnetic dan wow. Ini penjelasan tentang ANC-nya itu noise source ditambah anti noise, jadi result noise-nya minim banget ya. Feedback ANC, mikrofonnya ada di mana? Ini dijelasin di sini, ada feed forward ANC juga. Jadi minimal 2 ya arah dari noise yang dia tangkap buat menghasilkan suara yang bebas dari noise. Dan ini seperti biasa juga packaging dari Tronsmart selalu dilapisi plastik seperti ini dulu buat perlindungan. Powering you ahead tulisannya. Ini kita kesampingkan dulu ya. Kita lihat isi di dalam paket penjualannya. Oke, dapat carrying pouch berbahan kulit sintetis seperti ini. Tronsmart tulisannya, kemudian ya dapat 2 pasang ear tips cadangan beda ukuran L dan S mungkin ya. Dan ini kabel chargingnya USB Type-C, mantap. Quick Start Guide, dan ini kartu garansinya ya. Kalau kamu belinya di Shopee, nanti akan dapat sebuah kartu garansi lagi yang khusus buat Indonesia. Biasanya, yang dulu pernah saya beli itu, garansinya diperpanjang kalau kamu follow akun-akun sosmed dari Tronsmart ya. Ya, ini adalah Quick Start Guide. Oke, untuk pairingnya, dikeluarkan earbuds-nya dari charging case-nya. Dan untuk touch control-nya, ini kalau tap-nya 3 kali buat nyalain dan matiin ANC-nya ya. Tap-nya 2 kali, play atau pause. Dan tap and hold di kanan, next track. Tap and hold di kiri, previous track. Kalau tap-nya 1 kali di kiri dan kanan itu buat
nurunin dan naikin volume ya. Jadi tap satu kali tetap ada respon dari dia, tapi masih oke lah ya kalau buat nurunin dan naikin volume, nggak akan terlalu banyak ngaruh. Sisanya buat terima telepon, tolak telepon. Ini ada user manual yang lebih lengkap lagi, tapi kayaknya semua yang saya butuhkan sudah di cover sama quick start guide-nya. Bagus. Sekarang kita lihat produknya langsung. Ini charging case-nya. Ya, ini charging case-nya. Bahannya plastiki banget dan ringan juga. Di satu sisi bagus ya, ringan, tapi biasanya kalau terlalu ringan kesannya tuh kayak kurang solid. Padahal belum tentu begitu ya. Dan di sisi depan ada lampu indikatornya satu, kedip-kedip warna putih. Di bagian belakang ada port USB Type-C-nya dan ini tidak support wireless charging ya. Nih, penampakan dari earbuds-nya dari sisi dekat. Ya, ada logo Tronsmart di situ. Berarti ini ke bawah ya, si lampu indikator ini ketika lagi dipakai. Di sini ada mikrofonnya. Dan 6 mikrofon itu berarti 1, 2, dan di dalam 1 ya. Oke. Jadi 6 itu total di kiri dan kanan. Jadi masing-masing 3 sih sebetulnya ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada kayak sensor gitu. Lalu ada 4 buah pin magnetik buat charging. Dan ini ear tips-nya cukup tipis, tapi kerasa lentur banget ya si ear tips-nya. Dan saya akan coba pasangkan di telinga saya sebelum nanti kita tes suaranya. Putar buat isolasi yang lebih baik, fitting yang lebih baik. Ya, perlu diputar itu ya. Kalau yang di sini kayak didorong maju ke depan itu putarnya. Jadi si ear tipsnya masuk ke lubang telinga dengan baik. Dan ini suara saya udah hampir nggak kedengeran sih. Ini suara saya kedengarannya lewat getaran aja ke telinga, bukan dari gelombang suara yang muncul dari mulut ya. Enak fittingnya dan ya ini pasti nggak gampang lepas sih. Kita pairing dengan Oppo Reno, Find X2 Pro ya. Biar kelihatan FX-nya ada atau tidak. Tronsmart Apollo Bolt sudah langsung muncul. Ini terlalu slow kayaknya. Pair. Oke, dan langsung munculnya tuh FX TWS Plus dan connect kiri dan kanan langsung ya, berarti dual channel. FX TWS Plus codec sudah muncul di situ. Mungkin karena ini adalah chip flagshipnya dari Qualcomm, jadi munculnya FX TWS Plus. Mantap. A few moments later. Ya, chicken dinner ya, walaupun no kill, no damage sama sekali. Jadi tadi cuma ngetes delay-nya ada atau enggak. Ternyata buat main game ini masih kerasa rada delay ya. Entah karena ini pakai Galaxy Note 20 Ultra yang nggak support FX. Mungkin nanti harus dicoba di smartphone lain yang support FX. Nah, sementara buat nonton video udah on point, antara suara dengan gerak bibir dari si hostnya udah selaras ya, jadi nggak ketinggalan. Yang menarik justru dari karakter suaranya. Ini bisa dibilang TWS earphone dari Tronsmart yang paling ngebass sejauh ini yang saya pakai ya. Jadi suaranya tuh bassnya tuh punchy banget, rada kering memang sedikit, tapi punchy. Di semua lagu yang bassnya bagus, dia ngangkat banget. Dan juga powernya keren banget ya, powernya nonjok banget. Jadi di volume terkencang tuh kerasa banget powernya. Jadi menurut saya di level 70-80% nya udah cukup buat dengerin musik. Karena di level 100% tuh kayaknya kencang banget kerasanya. Nah, untuk suara vokal ini terdengar enak buat dinikmatin ya, halus vokalnya. Tapi memang mau nggak mau karena ini karakternya lebih ke bassy, lebih buat bass head. Jadinya ada sedikit gaung yang terasa ya, tapi saya tetap bisa nikmatin suara dari si penyanyinya. Nah, untuk treble ini juga tergolong ngecering segini, tapi lagi-lagi rada sedikit tercampur dengan bassnya yang terlalu didorong ke depan ya. Nah, kemudian untuk sound staging juga terasanya cukup luas, tapi virtualisasi itu rada terganggu di beberapa lagu yang harusnya kiri kanan ada dijeda. Di sini rada kerasa tuh rada barengan si kiri kanannya, tapi buat yang memang ngomongnya tuh jelas, yang dari arah belakang dan arah depan tuh beda banget jaraknya, itu kerasa banget di beberapa lagu yang ada orang ngomong dari belakang terus ada orang yang nimpalin dari depan.
itu kerasa banget. Tapi ada lagu yang biasanya saya pakai buat ngetes kiri kanan pindah-pindahnya itu. Di sini malah rada kerasa bareng ya si kiri kanannya itu. Jadi mungkin masalah virtualisasinya sama sound stagingnya rada sedikit terganggu di beberapa lagu karena bassnya terlalu didorong ke depan. Nah, untuk sound separation sih udah nggak masalah ya, kerasa banget antara suara vokal 1 sama vokal 2 bisa dibedain dengan baik, apalagi suara instrumen lainnya ya. Jadinya buat dengerin musik ini enak banget, dan harusnya buat meeting juga masih lumayan enak ya. Ini noise cancellation-nya kerasa banget juga, tadi udah saya tes. Dan bagusnya adalah hampir tidak ada perbedaan tone suara yang terjadi ketika menggunakan ANC-nya ya. Jadi antara ANC on dengan ANC off hampir nggak ada beda suaranya. Dan ini cara buat masuk ke ANC dan ambience, kemudian off-nya itu giliran ya. Jadi kalau tap 3 kali dari mulai off, dia akan masuk ke ANC on ya, noise cancelling on katanya. Kemudian tap 3 kali lagi, maka akan masuk ke ambient on. Dan di ambient ini kerasa banget juga, suara di sekitar tetap kedengeran. Signifikan kerasanya dibandingkan mode off atau mode ANC on ya. Jadi tadi saya petik-petik tangan saya di kanan, dekat aja, padahal di ANC itu hampir nggak kedengeran. Tapi di ambience mode itu udah lumayan kedengeran. Nah, ini yang saya suka. Jadi si TWS-nya itu punya mic lebih itu nggak dipakai buat noise cancelling doang, tapi juga bisa dipakai buat dengerin suara sekitar. Ini berguna banget karena sekarang mungkin penggunaan earphone tuh makin lumrah ya, di mana-mana, di rumah, buat meeting, di kantor juga. Dan jadinya kita kan kadang butuh buat dengerin suara dari sekitar. Misalkan nih, kalau lagi nunggu antrian, kita pengen membunuh waktu ya dengerin musik atau main game, tapi kita tetap pengen antriannya terdengar gitu ya ketika nama kita dipanggil atau nomor kita dipanggil. Nah, ini bisa juga digunakan untuk itu. Jadinya this is a good Truwell stereo earphone overall, dan harganya memang juga mendukung ya untuk melakukan semua hal itu. Karena ini dijual di Shopee di harga Rp1.190.000 di Tronsmart Official Store ya. Link ke pembeliannya untuk membelinya nanti akan ada di deskripsi video ini, silahkan klik saja. Kalau dilihat di situ sih dicoret harganya dari 2 jutaan, jadi tinggal Rp1.190.000. Overall best deal harga segitu, karena saya tahu dari brand lain pun yang main ANC seperti ini, yang punya ambient mode seperti ini juga harganya biasanya itu di sekitar Rp1,5 juta, 2 juta atau lebih ya. Dan ini jadinya mungkin akan terasa tidak murah memang, tapi kalau dibandingkan dengan brand lain, ini ya lebih terjangkau lah ya dibandingkan brand sebelah. Misalkan saya punya FreeBuds 3i yang sampai saat ini saya suka banget karena punya ambience mode selain noise cancelling ya. Dan menurut saya, si Tronsmart Apollo Bold ini akan sangat bisa menggantikan FreeBuds 3i. Terlebih dia punya power yang lebih, dan harusnya dengan baterainya itu dia bisa bertahan lebih lama dibandingkan FreeBuds 3i ya. Kemudian juga support FX. Dan tadi saya sudah dengarkan juga lagu yang banyak perkusinya, ini hidup banget, itu saya suka. Jadinya menurut saya ini recommended banget buat teman-teman yang memang ada budgetnya di kisaran 1 sampai 1,2 juta rupiah ya. Tronsmart Apollo Bold, silahkan kalau tertarik, linknya akan ada di deskripsi video kali ini ya. Kita kan sudah punya Note 20 Ultra nih. Kita bisa ngetes perekaman mikrofonnya ya. Kita tinggal masuk ke Pro Video Mode. Ya, lalu kita pilih nanti yang Bluetooth ya. Sekarang saya pengen pakai mikrofon depan dulu. Nah, mungkin ini suara yang kamu dengarkan dari lavalier ini dihubungkan secara wireless ke mirrorless saya. Dan mulai di sini, ini adalah suara dari mikrofon Galaxy Note 20 Ultra. Ya, tidak tertutup mikrofonnya oleh tangan saya, dan menggunakan arah dari depan saja ambilnya ya. Oke, biar lebih jelas suaranya. Dan kita akan stop. Oke, sekarang kembali ke suara dari wireless lavalier saya dan mirrorless saya. Kemudian sekarang kita akan mulai perekaman dari mikrofon Tronsmart Apollo Bold. Udah dimulai ya sekarang ya. Silahkan dicek suaranya, apakah segini menurut kamu cukup enak buat panggilan telepon atau video call atau Zoom. Kemudian juga bandingkan dengan suara dari Galaxy Note 20 Ultra tadi, dan juga suara dari lavalier saya yang harusnya paling bagus ya. Ini udah di stop videonya, perekaman dengan TWS, mikrofon dari TWS Apollo Bold.
Udah ada perbandingan lah ya sekarang suaranya, silahkan dinilai sendiri. Seperti tadi saya bilang, kalau kamu tertarik, link pembeliannya akan ada di deskripsi video kali ini ya. Gitu aja mungkin video kali ini. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Saya senang sih pengalaman baru lagi nih dengan produk baru dari Transmart yang memang kerasa ya, premium banget, kualitas suaranya ada, walaupun memang ini karakternya unik juga nih. Di level harga yang cukup tinggi, dia berusaha memenuhi selera bass head ya. Padahal biasanya brand lain itu di level harga segini mainnya tuh main balance dengan clarity yang ditonjolin. Tapi ini enggak, dia nonjolin power dan bass. Walaupun kalau boleh saya komplain sedikit, mungkin ini ya, si charging case-nya ini bolehlah dibikin lebih bagus sedikit. Ini menurut saya agak-agak kelihatan biasa banget, karena memang ringan juga dan finishingnya minimalis banget, bulat doang kayak gini. Padahal Transmart itu udah bagus tuh si charging case-nya di Transmart Onyx S sama di Transmart Onyx Free ya. Oke, itu aja sih paling input dari saya buat Transmart. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.